Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam bela negara. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tingkat Literasi di Indonesia untuk memenuhi mata kuliah komunikasi massa yang diampu oleh Bapak Windiadi Yoga Sembada, MSc. Perkenalkan, nama saya Syifa Laila Syadina dengan NIM 21104-11102 yang akan menjadi moderator pada hari ini. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani teman-teman saya. Yang pertama ada Anggita. Halo, perkenalkan nama saya Anggita Citra Riyadi dengan NIM 21104-11085. Yang kedua ada Bintang. Halo, nama saya Bintang Saputra Indarto dengan NIM 21104-11100. Lalu ada Diana. Halo, saya Diana Hoirunisa dengan NIM 21104111098. Lalu yang terakhir ada Dimas. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Surya Pratama dengan NIM 21104-11103. Ya. Kami sudah membuat rumusan masalahnya. Yang pertama adalah pentingnya kemampuan literasi pada era digital, lalu dilanjut dengan mengapa tingkat literasi di Indonesia masih sangat rendah, lalu ada pengaruh media digital terhadap kondisi literasi di Indonesia, lalu ada tindakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan literasi di Indonesia, lalu yang terakhir adalah solusi yang sudah kami diskusikan untuk penyelesaian masalah literasi di Indonesia ini. Untuk materi yang pertama adalah pentingnya kemampuan literasi pada era digital. Nah, ini akan dibawakan oleh teman saya, Dimas. Dimas, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih sih, Pak. Pentingnya minat literasi pada era digital. Minat adalah salah satu aspek yang akan sangat berpengaruh di dalam kehidupan menuntut ilmu. Dengan memiliki minat, kita dapat menentukan keinginan untuk mempelajari suatu hal baru yang pada akhirnya mendapatkan hasil positif. Minat yang selalu menjadi perbincangan karena masih menjadi masalah untuk ditingkatkannya adalah minat literasi. Saat ini sudah memasuki era digital di mana perkembangan teknologi terus maju dengan sangat cepat. Dengan berkembangnya era digital memiliki pengaruh yang besar terhadap minat literasi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, minat literasi menjadi masalah yang belum terselesaikan karena masyarakat Indonesia memiliki angka literasi yang masih rendah. Kemampuan literasi menjadi sangat penting karena akan berpengaruh terhadap informasi yang akan diterima seiring dengan majunya teknologi yang pesat. Hal tersebut sesuai dengan hasil survei yang telah dilakukan oleh Secure Envoy, sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam password digital, yang melakukan survei terhadap 1.000 orang di Inggris, menyimpulkan bahwa mahasiswa masa kini mengalami nomofobia, yaitu perasaan cemas dan takut jika tidak bersama telepon selulernya. Hasil survei menunjukkan 66% responden mengaku tidak bisa hidup tanpa telepon selulernya. Persentase ini semakin membengkak pada responden berusia 18 sampai 24 tahun. Sebanyak 77% responden di antara kelompok usia ini mengalami nomofobia. Pernyataan di atas sangat membuktikan betapa pentingnya untuk memiliki kemampuan literasi, terutama di dalam lingkungan pendidikan perguruan tinggi yang akan menjadi bekal keterampilan bagi mahasiswa. Mahasiswa akan menjadi agen perubahan sebagai penerus bangsa yang berguna di masyarakat. Mahasiswa memiliki kemampuan berpikir dan menalar lebih matang jika dibandingkan dengan pelajar yang masih duduk di bangku sekolah atau masyarakat yang masih enggan untuk literasi. Maka dari itu, perlu upaya bersama untuk menyadarkan kepada masyarakat betapa pentingnya literasi, agar dapat membagikan informasi yang sudah kredibel dan terpercaya, sehingga tidak mudah terpancing terhadap isu-isu yang dapat meresahkan serta menimbulkan konflik dalam berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Dimas atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya adalah mengapa tingkat literasi di Indonesia masih sangat rendah yang akan saya paparkan. Yang pertama menurut kami adalah terbatasnya sarana dan prasarana dalam literasi. Walaupun memang perpustakaan ini sudah ada di seluruh sekolah di Indonesia atau mungkin sudah ada di universitas-universitas, tapi ternyata buku-buku yang ada di perpustakaan ini masih kurang bervariasi dan didominasi oleh buku-buku paket atau buku-buku pelajaran sekolah saja. Nah, hal ini itu
menjadi salah satu faktor kenapa literasi di Indonesia ini sangat rendah karena tidak menarik bukunya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kurangnya role model dalam literasi baik di sekolah maupun di rumah, membuat anak-anak generasi muda juga kurang tertarik dengan literasi. Memang dalam membentuk karakter untuk gemar literasi ini harus dimulai sejak kecil, dari lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Namun belum banyak keluarga yang menanamkan gemar literasi di rumah. Anak-anak di rumah juga cenderung menghabiskan waktu untuk bermain game, menonton televisi, atau bahkan bermain gadget. Di sekolah pun waktu anak-anak istirahat tuh lebih banyak dihabiskan anak-anak untuk bermain dibandingkan dengan literasi. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingkat literasi di Indonesia sangat rendah. Selanjutnya adalah menyangkut keterjangkauan masyarakat dalam membeli buku. Harga buku fisik memang terbilang cukup mahal ya bagi masyarakat menengah ke bawah, karena sebenarnya masih banyak yang belum tahu manfaat dari membaca buku sendiri itu apa, sehingga buku itu dinilai sebagai barang yang mewah atau barang yang tidak terlalu dibutuhkan, karena memang harga buku itu bisa dibilang bahkan bisa lebih mahal daripada harga sembako. Makanya dibilang dirasa oleh masyarakat itu buku ini kurang penting, buku fisik nih. Ya. Lalu selanjutnya, yang terakhir dan yang paling krusial menurut kami adalah berkembangnya teknologi informasi seperti televisi, handphone, dan internet, menyebabkan kurangnya minat masyarakat terhadap aktivitas membaca buku atau literasi. Memang untuk hiburan-hiburan zaman sekarang ini kan memang banyak banget yang udah gampang, tinggal rebahan di kasur itu udah kayak bisa menikmati semua konten-konten yang ada gitu kan. Dibandingkan dengan membaca buku, menonton televisi, bermain handphone ini dianggap lebih nyaman dibandingkan membaca buku, karena saat kita membaca buku kita harus dalam keadaan yang proper, keadaan yang bagus, dan kita harus menuangkan fokus terhadap buku yang kita baca. Dan hal ini dianggap masyarakat kurang menarik karena memang fokus yang tadi saya bilang sih di awal, kayak fokusnya itu harus benar-benar tertuju pada buku. Sementara kalau kita lagi nonton televisi, main gadget, internetan gitu kan, kita bisa sambil tiduran, bisa sambil main-main, dan itu menurut kami. Selanjutnya adalah pengaruh media digital terhadap kondisi literasi di Indonesia yang akan dibawakan oleh teman saya, Anggita. Anggita, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Syifa atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh media digital terhadap kondisi literasi di Indonesia. Seiring bergantinya zaman, teknologi akan terus berkembang dan menjadi semakin canggih. Ada banyak sekali hal yang tadinya dioperasikan atau dilakukan secara konvensional, kini beralih menggunakan metode yang lebih praktis dan modern. Dahulu kala, banyak orang yang membaca sebatas pada buku fisik belaka. Namun, dengan canggihnya teknologi yang ada, banyak sekali inovasi yang diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas, termasuk dengan membaca. Kini, manusia nggak perlu merepotkan diri untuk menggunakan buku fisik sebagai media membaca mereka. Karena berkat pesatnya perkembangan teknologi, hadir media membaca yang baru yang dikenal dengan nama e-book atau buku digital. Melalui penelitian Sa'diyah, Christie, dan Taskia pada tahun 2021 yang meneliti mengenai kehadiran aplikasi baca Wattpad dan Komiku terhadap minat baca masyarakat saat pandemi COVID-19, membawakan hasil yang menyatakan bahwa tingkat minat baca masyarakat di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 6,9%. Selain itu, ada pula penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghafur dan Evi Aulia Rahma pada tahun 2019 mengenai pengaruh media digital terhadap minat baca pada masyarakat Lamongan. Penelitian tersebut juga membawa hasil yang baik. Minat baca masyarakat Lamongan meningkat akibat peralihan media bacaan melalui media digital lantaran akses yang dimiliki masyarakat semakin mudah untuk membaca buku. Fakta tersebut membuktikan bahwa kehadiran buku digital membawa peningkatan pada minat baca masyarakat di Indonesia. Sekali lagi, hal ini didasarkan pada kemudahan serta kepraktisan yang masyarakat dapatkan untuk membaca buku. Sekian dari saya, selebihnya saya kembalikan lagi kepada Syifa. Iya, terima kasih Anggita atas pemaparan materinya. Bisa dibilang teknologi ini membawa keuntungan juga ya untuk kita, karena dengan adanya teknologi ini, e-book ini juga semakin digemari oleh masyarakat. Selanjutnya adalah materi tentang tindakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan literasi di Indonesia yang akan dibawakan oleh teman saya Diana. Diana, waktu dan layar dipersilahkan.
Terima kasih Siva. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, Indonesia ini mengalami permasalahan dalam tingkat literasi ya, di mana tingkat literasi di Indonesia itu masih rendah. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah mengupayakan beberapa hal untuk pengembangan tingkat kemampuan literasi di Indonesia. Yang pertama adalah seperti yang kita tahu, pada era digital seperti ini, pemerintah mencoba memanfaatkannya dengan menggalakkan gerakan literasi digital. Dalam rencana ini, pemerintah memfokuskan untuk mengedukasi masyarakat luas agar lebih cakap dan melek digital. Contohnya dengan meluncurkan modul literasi digital di sekolah-sekolah, termasuk juga sekolah dasar. Karena minat digital ini saat ini meningkat ya, diharapkan kemampuan literasi jenis lain akan maju sejalan dengan meningkatnya kemampuan literasi digital. Nah, selanjutnya juga pada tahun 2017, pemerintah itu meluncurkan teknis pelaksanaan program Gerakan Literasi Nasional atau GLN sebagai perwujudan pelaksanaan Gerakan Nasional Gemar Membaca. Setelah GLN, pemerintah juga menerbitkan petunjuk teknis Gerakan Literasi Keluarga atau GLK, Gerakan Literasi Sekolah atau GLS, dan Gerakan Literasi Masyarakat atau GLM. Selain kedua hal tersebut, pemerintah ini juga menggelontorkan sejumlah dana untuk pembiayaan dalam gerakan literasi sekolah berupa bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dalam juknis dana BOS dijelaskan bahwa dana ini dapat digunakan untuk pengadaan buku seperti buku teks pertama, buku teks pendamping, atau buku non-teks lain yang dapat mendukung gerakan literasi. Sebenarnya sudah cukup banyak yang telah pemerintah kerahkan untuk mengatasi permasalahan literasi di Indonesia. Pemerintah sudah serius dalam mencoba mengatasi masalah ini. Namun, memang pemerintah masih kurang dalam mengawal regulasi gerakan literasi di Indonesia. Perlunya campur tangan dari seluruh masyarakat untuk mendorong usaha pemerintah agar pengembangan tingkat literasi di Indonesia ini dapat berkembang dengan pesat. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang, namun sebelumnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Diana udah memaparkan materinya. Lalu yang terakhir adalah solusi dari kelompok kami untuk penyelesaian masalah literasi di Indonesia yang akan dibawakan oleh teman saya Bintang. Bintang, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik Cipa, terima kasih atas waktunya. Ya benar sekali kata Diana, di sini masih kurang pergerakan literasi, makanya kita memberikan solusi nih pada orang-orang yang nonton video ini. Nah, yang pertama itu solusinya itu ada budaya literasi. Proses budaya literasi ini dilakukan oleh orang tua anak ya dari kecil, dimulai dari lingkungan keluarga itu diajak berbicara, ajak membaca, terus lalu setelah dari lingkungan keluarga itu dikembangkan di sekolah, lingkungan sosial, dan lingkungan pekerjaan. Nah, ada juga nih daya berpikir kritis setiap masyarakat, karena sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan literasi agar bisa menerima informasi dengan baik dan peka terhadap lingkungan dan politik. Nah, selain itu juga fasilitas yang memadai juga sangat penting nih, karena fasilitasnya belum memadai di Indonesia ini, karena itu dibutuhkan fasilitas untuk mendukung kemampuan literasi masyarakat umum. Dengan pengembangan dan pemerataan fasilitas, masyarakat dapat dorongan untuk meningkatkan kemampuan literasinya ini. Nah, sekian mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bintang atas pemaparan solusinya. Ini kalau kita berbicara tentang masalah literasi emang menjadi salah satu masalah besar ya di Indonesia, karena literasi sendiri belum menjadi budaya di Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada gading yang tidak retak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.